Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7, bab 6 tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Submateri B, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah agar kalian dapat mendeskripsikan peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan, mendeskripsikan peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghargai karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam submateri ini terdapat dua aspek yang akan kita pelajari, yaitu pertama, peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan, dan yang kedua, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari anak-anak, kita mulai membahas materi yang pertama, yaitu peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Kedatangan bangsa Barat yang awalnya bertujuan melakukan perdagangan, namun akhirnya berubah sikap ingin menguasai dan menjajah Indonesia. Maka sejak saat itu upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan hak-haknya semakin menggelora. Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan mendapat perlawanan di berbagai daerah. Perlawanan terhadap penjajahan Portugis antara lain perlawanan rakyat Maluku dipimpin Sultan Harun, perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin Pati Yunus, dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin Falatehan. Perlawanan selama penjajahan Belanda antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Panglima Polim, dan lain-lain. Perlawanan rakyat di Sumatera Utara dipimpin Raja Sisingamangaraja XII. Perlawanan rakyat Sulawesi dipimpin Sultan Hasanuddin. Perlawanan di daerah Jawa dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro. Perlawanan di Kalimantan dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Patimura. Sedangkan perlawanan rakyat di Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategi setelah kebangkitan nasional tahun 1908. Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik dan kedaerahan berubah menjadi perjuangan dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional. Pada saat perjuangan ini, berdirilah organisasi perjuangan di beberapa daerah seperti Jong Minahasa, Jong Islamiyeten Bon, Jong Ambon, Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia. Juga muncul tokoh-tokoh daerah yang menjadi tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Husni Tamrin, Muhammad Hatta, Lim Kun Hian, Andi Petarani, A.A. Maramis, Latu Harhari, dan lain-lain.
Perjuangan terus berlanjut setelah kemerdekaan. Sejarah mencatat kegigihan para pejuang mempertahankan kemerdekaan dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Di antaranya, peristiwa pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, Perang Gerilya Jenderal Sudirman, dan peristiwa 10 November tahun 1945 di Surabaya, dan lain-lain. Keterikatan daerah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan dengan disepakati bentuk negara kesatuan yang menghendaki bersatunya seluruh wilayah Indonesia dalam satu negara. Wilayah Indonesia yang sebelumnya terdiri atas beberapa kerajaan atau bentuk lain menyatu menjadi satu kesatuan negara. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan wilayah yang sangat luas. Sebagai negara kepulauan, maka wilayah lautan lebih luas dibandingkan luas daratan. Tanah Indonesia dikenal sebagai tanah yang subur, indah dan kaya, sehingga bangsa lain menyebut Indonesia sebagai jamrut Katulistiwa. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur dan memberikan kemakmuran bagi rakyat. Demikian pula lautan yang luas di daerah tropis merupakan sumber kehidupan di laut. Kekayaan alam Indonesia yang terkandung di bumi Indonesia berupa bahan tambang seperti minyak, gas, tembaga, emas, dan batu bara. Demikian pula jumlah penduduk yang besar merupakan modal yang potensial untuk kemajuan bangsa dan negara. Kekayaan alam dan potensi yang dimiliki setiap daerah di Indonesia merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna dikuasai adalah negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kekuasaan untuk mengatur oleh negara dimaksudkan agar kemakmuran rakyat benar-benar tercapai. Kemakmuran yang ingin diwujudkan adalah bagi seluruh masyarakat di Indonesia, bukan untuk perorangan, golongan, atau daerah tertentu. Untuk mewujudkan pembangunan nasional berkeadilan dan merata, maka penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan mampu mengatasi persoalan yang muncul dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan dan penghormatan negara kepada daerah dengan penyelenggaraan otonomi daerah merupakan kesepakatan pembentuk konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan penegasan kembali bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah memungkinkan berkembangnya keberagaman setiap daerah sesuai dengan potensi, budaya, dan kekayaan yang dimiliki daerah masing-masing yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah, yakni daerah otonom harus berperan nyata dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, peran daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan bentuk dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. 3. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. 4. Melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kesempatan dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. 5. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Berdasarkan paparan di atas, kita diingatkan untuk memahami dan melestarikan nilai-nilai perjuangan para pahlawan, memupuk rasa kebersamaan dan persatuan. Bersyukur atas karunia Tuhan berupa negeri Indonesia yang indah dan kaya. Kalian sebagai generasi penerus bangsa merupakan modal yang potensial bagi kemajuan bangsa dan negara. Diharapkan tampil menjadi anak bangsa yang berprestasi. Kuatnya semangat juang dan karakter pada diri kalian sebagai pemuda atau pelajar merupakan salah satu faktor pendorong dalam mencapai cita-cita nasional. Mari kita terus berupaya meningkatkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi yang terdepan dalam menghargai kebinekaan, memupuk toleransi, melakukan perubahan, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat menuntut ilmu, semoga sukses.